Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 183 sampai 184 atau episode 209 sampai 210, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya diceritakan pria berskala ungu lapis baja hijau muncul untuk membimbing semua dari 1000 orang jenius yang akan memasuki perusahaan virtual jagat maya asli. Dan saat itu di dalam aula besar, tak satu pun dari 1000 jenius yang berani membuat suara, melawan yang abadi yang mengintimidasi. Rasanya hampir seperti ditekan gunung. Terhadap pria bersisik ungu ini yang sepertinya dia ada di sana secara fisik, namun itu sama sekali berbeda. Dia tidak sengaja menekan mereka sama sekali. Padahal itu hanya aura alaminya saja, namun secara alami membuat orang lain otomatis menghormatinya. Itulah hidup yang menyerahkan diri. Berhenti, raungan gemuruh bergema dari luar, masuk ke dalam interior kapal alam semesta dan akhirnya bergema di seluruh kapal. Merasakan tingkat tekanan ini, semua jenius masih terkejut. Karena mereka hanya sekelompok tingkat bintang dengan beberapa yang telah menembus ke tingkat alam semesta, mereka semua tidak berdaya. Terhadap makhluk besar seperti itu, jika mereka tidak mengendalikan aura mereka, mungkin hanya dengan melihat saja akan membuat jiwa mereka hancur. Orang jenius bagaimanapun juga hanya jenius, mereka belum benar-benar kuat. Jalan mereka baru saja dimulai. Ini aku, buka jalur alam semesta, kata pria berskala ungu itu dengan acuh tak acuh. Suaranya melewati kapal alam semesta dan bergema bahkan sampai luar. Suara gemuruh rendah datang dari luar dan kapal melanjutkan jalurnya. 1000 jenius sudah pucat, bahkan Luo Feng merasa kepalanya sakit parah dan mulai berdenyut. Dia berusaha keras untuk tetap membuka matanya, namun dia bahkan tidak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Kami saat ini berada di jalur antara alam semesta yang sebenarnya dan alam semesta yang utama. Pria bersisik ungu melihat kelompok pemuda pucat, beberapa bahkan jatuh ke tanah. Alam semesta primal dan alam semesta yang sebenarnya memiliki aliran waktu yang berbeda, karenanya menciptakan aliran waktu yang kacau dalam jalur ini. Ini akan membuat kamu semua tidak nyaman untuk sementara waktu. Dari 1000 pemuda jenius, hanya sekitar 300 dari mereka yang nyaris tidak tahan. Aku tidak bisa melihat dengan jelas lagi. Luo Feng berjuang keras untuk menjaga matanya tetap terbuka. Wow, Luo Feng, ini adalah jalur alam semesta yang legendaris. Aliran waktu yang kacau benar-benar terasa seperti ini. Bahkan aku, AI yang hidup merasa agak aneh. Haha, itu terlalu mistis. Babata namun sangat bersemangat, peluang ini sangat langka. Setelah sekitar 5 atau 6 menit, perasaan itu berlalu. Luo Feng sadar penuh. Luo Feng melihat sekeliling, menemukan banyak yang tergeletak di tanah. Ekspresi mereka pucat, dan beberapa bahkan memiliki air mata yang mengalir. Setelah itu, mereka semua mulai naik kembali, menyeka air mata mereka dan mendapatkan kembali ketenangan mereka. Saat ini, kita sudah memasuki alam semesta yang utama, pria bersisik ungu itu tersenyum. Primal Universe, kita sudah mencapai jagat raya. Para jenius dari banyak negara di dunia semuanya dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Bahkan 10 yang abadi yang datang bersama dengan ksatria 9 pisau berskala ungu, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi saat mereka mulai melihat sekeliling. Buka bagian atasnya, kata pria bersisik ungu itu. Atap logam besar sebenarnya secara otomatis dibuka di atas aula, memperlihatkan lapisan luar kaca transparan. Segera, bagian atas aula menjadi transparan dan semua orang melihat ke atas untuk melihat melalui lapisan itu menuju dunia luar. Luo Feng mengangkat kepalanya juga, dengan satu pandangan, dia menemukan ada aura gelap mengambang di luar, beberapa energi mengalir di atas mereka. Di kejauhan, dia hampir tidak bisa melihat tanah dan langit yang membelah. Bahkan sejumlah besar ukiran mengalir melalui celah-celah ini di ruang-ruang, benang-benang menenun masuk dan keluar, dengan ukiran yang melayang-layang di sekitarnya, hampir seperti alat tenun yang perlahan membangun kembali dan menumbuhkan tanah dan langit lebih jauh. Ini, Luo Feng merasakan ruang terbelah di kejauhan dengan benang seperti kristal yang mengalir di dalamnya, yang dipenuhi dengan ukiran.
Bahkan 10 yang abadi terus mendongak, sesekali menutup mata mereka untuk merenung dan kemudian membuka untuk mengamati lagi. Kapal terus bergerak maju. Mereka sering melihat ruang-ruang terpisah dan benang-benang aneh dari ukiran. Bintang-bintang dan planet-planet semuanya memiliki rentang hidup sendiri. Alam semesta ini juga memiliki umur sendiri, hanya saja umurnya sangat panjang. Pria berskala ungu itu tersenyum, alam semesta dasar ini adalah alam semesta baru yang dimiliki ketika alam semesta berada pada tahap awal. Selama periode ini, alam semesta akan terus-menerus memperbaiki dirinya sendiri, dan membentuk yang baru. Karenanya hukum asal semesta akan mengalir dan akan sangat jelas bagi mata untuk melihatnya. Pemisahan ruang angkasa akan terus tumbuh kembali dan pulih, bahkan aliran energi yang mengalir, semua mengandung di dalamnya hukum asal. Luo Feng dan sisanya dari 1000 orang jenius, semua mendengarkan dengan mata terbelalak dan tertegun. Benang kristal yang membangun kembali perpecahan di seluruh, sejumlah besar benang dengan ukiran ini adalah semua aliran energi hukum alam semesta. Alam semesta yang sebenarnya di mana kita hidup ini sangat luas, besar, dan sempurna. Pria bersisik ungu berkata, dan karena itu sempurna, kita tidak dapat dengan mudah melihat aliran energi. Karenanya pemahaman jauh lebih sulit. Namun di jagat raya, mata biasa dapat dengan mudah melihat aliran energi semacam itu. Kamu semua telah melihat betapa sempurna hukum yang berbeda bekerja sama, bagaimana alam semesta terbentuk dan energi hukum mengalir. Karena semuanya bisa dilihat dengan mata kamu, pemahaman di sini jauh lebih mudah. Daftar nama untuk alam semesta yang tak ternilai harganya sangat berharga. Kata pria berskala ungu itu, melirik 10 yang abadi. 10 yang abadi semua terus melihat ke atas, jelas menghargai setiap saat. Tutup, kata pria bersisik ungu itu. Atap segera ditutup. Sebenarnya, hanya dari melihat perpecahan di ruang angkasa dan untaian ukiran, Luo Feng mengerti bahwa simulasi virtual tidak dapat mensimulasikan sesuatu seperti ini, karena ukiran ini dimaksudkan untuk dirasakan dan tidak hanya dilihat. Mengandalkan teknologi untuk mensimulasikannya tidak cukup. Jika itu bisa disimulasikan maka tidak perlu memasuki alam semesta. Sebentar lagi, kita akan tiba di kota kekacauan primal. Pria berskala ungu itu berkata, kota kekacauan primal adalah tempat para peserta dalam alam semesta dasar melatih dan tinggal. Kamu semua di bawah aku berharap untuk melihat kalian semua hidup dalam 30 tahun. Kita bisa mati di sini, ada bahaya. Luo Feng dan yang lainnya curiga. Ingat, setelah memasuki kota primal chaos, pertama-tama dengarkan orang yang menerimamu, dengarkan dengan jelas aturannya, oh, kita sudah sampai. Pria berskala ungu itu berkata dan kecepatan kapal alam semesta mulai melambat. Ikan besar ini, memulai perjalanannya melalui ruang semesta yang luas ini. Dalam waktu singkat sejak atap ditutup, ikan besar itu terbang ke kota kuno di udara. Pintu kabin bagian perutnya terbuka dan 1000 jenius terbang keluar. Setelah itu pintu ditutup dan ikan besar melambaikan ekornya dan segera menghilang ke kejauhan. Perasaan alam semesta primitif ini sungguh spesial. Ini terasa sangat nyaman. Benar, sangat nyaman. Sekelompok pemuda berdiri di udara. Luo Feng menatap kota kuno yang megah itu. Sebagai kota yang dibangun di dalam jagat raya itu sendiri, ia memancarkan aura mendalam. Di kejauhan cahaya hitam melayang. Perhatian semua, aku adalah penerima kota primal chaos. Suara rendah terdengar. Seorang lelaki berjubah hitam terbang mendekat, lalu berhenti dan tersenyum. Kepalanya dipenuhi dengan sisik hijau. Kota ini disebut kota primal chaos. Waktunya ada bahkan lebih lama dari banyak negara kamu sendiri. Sekarang ini diperintah oleh perusahaan virtual Jagat Maya, perguruan kapak besar, bank semesta pertama, bank galaksi Jagat Maya dan tentara bayaran alam semesta. 1000 pemuda semuanya terdiam memandangi penerima kota primal chaos ini. Ikuti aku, ucap si penerima tamu sambil tersenyum dan kemudian terbang. 1000 orang terbang ke bawah dan mendarat di jalan-jalan kota. Jalur ini memungkinkan hingga beberapa puluh orang untuk membentuk garis. Kota kekacauan utama telah ada sejak dulu. Penerima berjalan di depan, menjelaskan sambil berjalan, di antara peserta yang datang ke kota primal chaos, banyak makhluk absolut telah diproduksi. Luo Feng melihat sekeliling. Kota ini memiliki banyak bangunan di sekitarnya, dan di balkon-balkon bangunan ini ada banyak manusia seperti orang yang duduk bersila. Beberapa memperlihatkan beberapa hal dengan alasan, aura kuat dari seluruh penjuru, jauh lebih kuat dari penguasa sektor, beberapa bahkan menggumamkan hal-hal dari mulut mereka. Luo Feng menatap langit. Di langit di atas,
Dekat dengan salah satu alam semesta yang terbelah, dia bisa melihat mayat-mayat di sekitarnya melayang-layang. Kadang-kadang makhluk-makhluk ini bahkan memandang ke bawah pada kelompok Luo Feng. Sekelompok pejuang lain telah tiba. Ini nomor penerima 11, itu adalah pejuang dari perusahaan virtual Jagat Maya. Aku mendengar bahwa di antara kumpulan perusahaan virtual Jagat Maya, ada seseorang bernama Bolan, dia tidak buruk. Di samping alam semesta terbelah, beberapa makhluk besar melayang dan mengobrol. Luo Feng dan kelompok pemuda mereka, semua sangat rendah hati. Mereka bisa merasakan bahwa ada banyak pakaian di sekitar. Dan pakaian ini semuanya konservatif, tidak berani melepaskan aura mereka sama sekali. Namun, di dalam kota ada 10 aliran energi absolut yang hanya surgawi, bahkan Luo Feng dapat dengan jelas merasakannya. Sama seperti 10 binatang buas yang absolut, ditempatkan di lokasi berbeda di kota Primal Chaos. Ada banyak makhluk absolut di dalam kota Primal Chaos. Penerima berbalik dan berkata, jangan pernah mengganggu mereka ketika mereka mempelajari hukum asal. Saat kamu mengganggu mereka, aku hanya bisa mengirim kamu keluar dari jagat raya dan mengakhiri partisipasi kamu. Kelompok itu mengangguk. Penerima segera memasuki gedung kosong di samping. Ada banyak bangunan di kota Primal Chaos. Jika pintunya berwarna putih, itu berarti tidak ada yang tinggal di sana. Penerima menunjuk ke sebuah pintu besar, selama kamu meletakkan tangan kamu di permukaan pintu, sistem pintu akan secara otomatis diaktifkan dan menyebabkannya berubah ke abu-abu gelap. Kamu kemudian akan menjadi pemilik gedung, dan itu akan secara otomatis merekam sinyal kamu. Semua orang hanya bisa memilih satu tempat tinggal. Setelah itu, dia berjalan ke balkon. Balkonnya cukup besar, karena panjang dan lebarnya mendekati 100 meter, cukup untuk menampung 1000 orang. Luo Feng melihat banyak gambar yang terukir di permukaan balkon. Banyak dari mereka yang misterius dan aneh. Ini Luo Feng melihat dengan hati-hati, tersesat di ukiran. Banyak anak muda juga benar-benar terbenam di dalamnya. Hukum asal angkasa luar, ini telah diresapi dengan undang-undang asal angkasa. Banyak pemuda berteriak, perhatian semua, suara penerima masuk ke pikiran semua orang. Semua jiwa mereka segera terbangun. Kota Primal Chaos memiliki banyak generasi makhluk absolut yang tak terhitung jumlahnya yang duduk di balkon dan belajar. Selama kemajuan mereka sesekali menggambar dan mengukir juga. Karenanya mereka telah meninggalkan banyak pemikiran dan studi hukum asal mereka. Jika kamu tertarik pada mereka, sebagian besar kota Primal Chaos sedang kosong saat ini. Kamu dapat pergi dari balkon ke balkon untuk melihatnya. Kamu tidak pernah tahu, kamu mungkin menemukan beberapa ukiran pemahaman dari beberapa ksatria dari masa lalu. Mata sekelompok pemuda berkilau. Pertama-tama aku beritahu kamu aturan yang sangat penting. Ucap si penerima menekankan, di dalam alam semesta yang paling utama, setiap manusia yang menentang pembunuhan manusia dilarang keras. Siapapun yang bergerak akan dihukum dan dibunuh tanpa keraguan. Dimengerti, ucap sekelompok pemuda mengangguk. Alam semesta dasar dibandingkan dengan alam semesta yang sebenarnya memiliki rasio waktu 1, pukul 3.28, penerima berjubah hitam tertawa, waktu partisipasi kamu di sini putaran ini sedikit lebih dari 30 tahun. Waktu sangat berharga, jangan sia-siakan. Sang penerima yang berjubah hitam melompat turun dari balkon, mendarat di bawah tanah. 1000 jenius di belakang mengikuti dan melompat, seperti sekelompok besar belalang, menutupi langit ketika mereka mendarat di jalur luas di depan gedung. Ikuti aku, kita akan menuju ke rumah pemilik kota, penerima berjubah hitam berkata, disitulah pemilik kota tinggal, dan itu juga merupakan inti dari seluruh kota kekacauan primal. Pemilik kota, Luo Feng terkejut ketika dia mendengarnya. Sebagai satu-satunya kota di seluruh jagat raya yang paling dasar, sejarah kota jurang kekacauan itu bahkan lebih kuno dari banyak negara jagat raya. Pemilik kota kuno ini, orang hanya bisa membayangkan posisinya. Karena dia dapat mengambil posisi seperti itu, kekuatannya pasti tidak akan lebih lemah daripada para pemimpin negara itu. Di kejauhan, seekor binatang buas bertanduk tunggal setinggi 30 meter berjalan dalam sisik merah. Butuh lebih dari setengah dari seluruh jalur, dan di punggungnya berdiri seorang pemuda berambut pendek ungu. Dia mengenakan baju besi biru gelap, dengan sepatu bot biru tua yang serupa, sambil membawa satu pisau ungu besar di punggungnya, dan menatap langit. Sang penerima berjubah hitam membungkuk dengan hormat untuk menunjukkan rasa hormatnya dan 1000 pemuda menyaksikan saat binatang besar itu pergi.
Menjinakkan binatang buas, kamu bahkan bisa membawa binatang jinak ke kota primal chaos. Kelompok pemuda jenius, tidak bisa membantu tetapi berdiskusi dengan pelan. Di depan, penerima berjubah hitam tersenyum, orang itu sebelumnya adalah penduduk abadi kota kekacauan primer. Sebagai penduduk abadi, ia memiliki hak istimewa untuk membawa binatang jinak masuk. Penduduk abadi, aku mendengar bahwa seseorang yang ingin masuk ke sini, slotnya saja sangat mahal dan berharga. Para pemuda jenius semua terkejut, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi berseru, bagaimana itu bisa terjadi? Gurunya sendiri, bahkan sebagai makhluk yang kuat di antara orang-orang yang tidak mati, bahkan tidak mampu membuka celah untuk memasuki jagat raya. Namun pria yang tampak muda dari sebelumnya, adalah penduduk abadi. Tidak ada yang mustahil. Penerima berjubah hitam tersenyum, selama seseorang memiliki kontribusi yang cukup besar, atau kekuatan absolut, dan pada akhirnya mendapatkan penerimaan dari aliansi, seseorang dapat menjadi penduduk abadi. Luo Feng merenung, aliansi. Benar, kota kekacauan utama atau primal chaos ini diatur oleh 5 Leviathans bersama. Dia menebak bahwa aliansi yang dia sebutkan adalah 5 aliansi ini. Boleh aku bertanya, bagaimana seseorang menjadi penduduk abadi? Di antara kerumunan, Pangeran Man Kauwuka berteriak. Persyaratannya sangat ketat. Penerima berjubah hitam tersenyum, ketika kamu menjadi abadi, kamu akan tahu mereka. Bertanya sekarang akan sia-sia. Penerima berjubah hitam memimpin sekelompok anak muda yang sibuk dari berbagai ras manusia, berjalan di sepanjang jalan setapak. Benar-benar pemandangan dapat menyaksikan yang indah. Namun Luo Feng menemukan bahwa di balkon bangunan di sepanjang jalur, di antara para pejuang meditasi yang diam-diam, hanya sedikit dari mereka yang benar-benar membuka mata mereka untuk melirik kelompok ini. Banyak yang terlalu tenggelam dalam pelatihan mereka. Banyak yang memiliki janggut dan rambut yang tumbuh sangat panjang, hampir seolah-olah mereka belum dipangkas dalam ratusan hingga ribuan tahun. Di depan adalah rumah pemilik kota. Penerima berjubah hitam menunjuk ke depan. Luo Feng mendongak. Ada konstruksi megah yang tingginya lebih dari 300 meter. Bahkan dari jauh, orang dapat dengan jelas melihat 3 kata paling mencolok dalam bahasa semesta di gedung tersebut, City Owner Residence. Hanya dengan melihat kata-kata itu, orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik padanya. Hampir seolah-olah tersembunyi di dalam kata-kata itu adalah ruang baru atau bahkan alam semesta. Semuanya fokus dan tidak bisa tidak tertarik ke dalamnya dan masuk ke ruang semesta dalam kata-kata itu. Ini mengejutkan Luo Feng sehingga dia menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat lagi. 3 kata besar tempat tinggal pemilik kota, lihat sekali saja dan jangan sering melihatnya. Penerima berjubah hitam tertawa, itu akan menyebabkan kamu kehilangan dirimu di dalamnya. Bahkan orang yang biasa tidak akan berani menatapnya. Mistis itu, banyak orang jenius yang tidak memperhatikan 3 kata sebelum melihat dengan penasaran untuk melihat, dengan itu, mereka semua akan terpana padanya. Penerima berjubah hitam tidak bisa menahan tawa di tempat kejadian. Dia biasanya menghadiri kelompok pejuang absolut. Dia harus lebih kaku dan merasa tidak nyaman. Namun dengan bajingan ini, itu jauh lebih santai. Meskipun kelihatannya letaknya cukup dekat, ketika mereka terus berjalan, mereka menyadari bahwa itu cukup jauh. Meskipun mereka berjalan cukup cepat, masih butuh beberapa menit untuk mencapai pintu masuk gedung. Dengan satu pandangan mereka melihat penerima berjubah hitam sering pergi dan pergi. Mereka juga sesekali melihat beberapa yang abadi dan penguasa sektor memasuki dan meninggalkan gedung. Kota kekacauan utama adalah satu-satunya kota di alam semesta dasar. Penerima berjubah hitam tersenyum, di kota ini, ada 3 harta. Mata Luo Feng berkilau, mendengarkan dengan seksama. Yang pertama dari 3, yang semua orang tahu, adalah bahwa seseorang secara alami dapat melihat gerakan hukum asal di alam semesta. Penerima berjubah hitam tersenyum, adapun yang kedua, itu berada di dalam kota, itu terletak di dalam rumah besar pemilik kota. Yang ketiga, terletak di luar kota. Harta apa saja ini? Sekelompok pemuda tidak bisa tidak bertanya. Penerima berjubah hitam menunjuk ke sekeliling. Balkon di sekitarnya tempat banyak orang pernah berlatih sebelumnya. Selama lebih dari 1 triliun tahun, banyak pejuang telah tinggal dan meninggalkan kota ini. Selama pelatihan mereka, percikan atau ide apapun akan diukir ke tanah dan permukaan dinding, dan dengan pemikiran mendalam, atau apapun keuntungan yang mereka temukan, mereka juga akan mengukir di sana. Luo Feng mengangguk. Memang, memahami hukum asal sama dengan kilasan inspirasi.
Ketika seseorang tiba-tiba memahami sesuatu, seseorang akan mengukirnya. Lagi pula, sebuah gambar bernilai ribuan kata. Meskipun beberapa orang akan dengan santai menuliskan sederetan kata, setelah beberapa tahun, dengan melihat beberapa kata itu dapat dengan mudah menyentak ingatan waktu sebelumnya. Dan ironisnya, jika seseorang mengetiknya di komputer, setelah beberapa tahun, melihatnya bahkan tidak membantu mengingat apapun. Secara pribadi menggambar dan menulis, itu adalah media pemahaman yang sangat baik. Kota kekacauan utama, tradisi semacam ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pemuda berjubah hitam berseru, karena semua catatan santai ditinggalkan, tidak ada aturan. Banyak dari mereka bahkan hanya potongan-potongan aneh, karenanya banyak dari mereka hanya membantu sedikit di sana-sini. Namun, lebih dari 1 triliun tahun, kilasan inspirasi dan catatan yang tak terhitung jumlahnya telah meninggalkan alat bantu pelatihan yang sangat kuat dan sistematis. Penerima berjubah hitam menekankan, di kota kekacauan utama kami, ada juga 52 tablet kekacauan primal yang paling berharga. Setiap tablet merekam sejumlah besar gambar misterius dan lain-lain, 52 tablet ini adalah 52 jalur pelatihan yang besar. Ini adalah jalur yang mengarah langsung ke puncak. Jika seseorang berhasil memahami sampai 1 tablet penuh, maka ia akan segera menjadi keberadaan absolut dalam alam semesta. Bahkan membuka negara jagatmu sendiri pun akan menjadi sederhana. Luo Feng tidak bisa menahan napas, di sampingnya Savage Rongjun, pemuda Manka, juga 1000 pria dan wanita semuanya bersemangat. 52 tablet primal chaos diresapi dengan jalur puncak. Setelah memahami hanya 1 tablet, seseorang dapat membuka negara jagat raya. 52 tablet primal chaos ini adalah harta kedua yang terletak di dalam kota ini. Penerima berjubah hitam tersenyum, adapun harta ketiga, itu di luar kota. Di pintu masuk terdapat monumen batu dengan detail spesifik, kamu semua bisa melihatnya sendiri. Kelompok itu sangat bersemangat dengan antisipasi. Harta pertama dan kedua sama-sama memiliki manfaat besar bagi semua orang, harta ketiga ini tidak akan kalah. 52 tablet primal chaos. Penerima berjubah hitam berkata, setiap orang yang datang ke Chaos Primer untuk berlatih akan memiliki 1 kesempatan untuk melihatnya. Setiap saat, kamu akan memiliki total 7 hari. 7 hari, kelompok itu menatap. Sesingkat itu, tablet Primal Chaos adalah harta karun kemanusiaan. Mereka lebih jelas daripada manual teknik apapun dan mereka merupakan jalan menuju puncak kekuatan. Hanya 7 hari menonton akan cukup untuk orang-orang seperti kamu. Sang penerima berjubah hitam segera berjalan menuju pintu masuk, dan bersiap-siaplah untuk memilih tablet kamu. Tempat tinggal itu adalah tempat yang sangat besar. Bahkan balkon normal di distrik yang hidup memiliki panjang 100 meter dan lebar, orang hanya bisa membayangkan seberapa besar tempat tinggal ini. Semua orang hanya bisa memilih 1 tablet untuk dilihat dan dipelajari. Penerima berjubah hitam memimpin kelompok dan dengan cepat memasuki jalur mistis. Jalan setapak memiliki 2 dinding, dan tergantung padanya adalah banyak gambar besar. Luo Feng memandang sekilas dan langsung tahu ada 52 foto. Bergantung di dinding ini adalah 52 salinan batu yang digosok. Setiap gambar menggambarkan tablet Primal Chaos. Pertama-tama kamu akan melihat ini dan meskipun mereka tidak dapat menanamkan di dalamnya aliran energi dari tablet asli, mereka masih akan membuat kamu merasakan seutas aliran energi asli mereka. Lihatlah 52 foto-foto ini, dan kemudian putuskan tablet mana yang akan kamu pelajari. Penerima berjubah hitam berbicara. Sekelompok pemuda berjalan di sepanjang jalan setapak dan terpana melihat 52 gambar di dinding. Mereka harus memilih tablet hanya dari foto-foto ini. Setiap gambar memiliki panjang 10 meter dan lebar 10 meter, dan di samping mereka ada nama mereka. Aku akan memberi kamu semua setengah jam, penerima berjubah hitam berdiri di luar jalur. Luo Feng dan kelompok itu mulai melihat-lihat. Luo Feng secara acak memilih 1 untuk memulai, yang pertama ini dilihatnya memiliki pohon kuno yang naik ke langit. Daunnya sudah kuning dan tak terhitung jumlahnya jatuh. Daun mengambang ini yang ada di tengah-tengah gambar ini, dengan perhitungan mental Luo Feng, dalam sekejap ia menyimpulkan pasti ada lebih dari 10.000 daun. Pada gambar, daun kuning jatuh 1 demi 1. Masih ada beberapa dedaunan di pohon itu sendiri, namun tanah sepenuhnya tertutup di dalamnya. Melihat, Luo Feng merasa bahwa daun mengambang di udara seperti tentara 1 demi 1, membentuk seluruh pasukan.
Formasi yang tak tertandingi kompleks itu, dengan setiap 100 membentuk satu kelompok kecil yang kompleks, hanya menambahkan satu daun ekstra, yang 101 segera membuat formasi itu bahkan lebih ajaib dan mistis. 1 menit, suara Babata bergema di benaknya dan membangunkannya. Luo Feng, kamu hanya memiliki setengah jam untuk melihat semua gambar, kamu tidak dapat menghabiskan lebih dari 1 menit pada satu gambar. Dimengerti. Luo Feng terbangun dan melihat nama pada gambar itu, tablet kekacauan Mumu. Ini membuat Luo Feng mengerutkan alisnya. Muzu. Apakah itu terkait dengan planet Muzu? Dia tidak berani berpikir terlalu banyak. Lagi pula, ada 52 foto yang harus dilalui. Luo Feng dengan cepat pergi untuk melihat sisanya. Dia harus mencari yang paling cocok untuk dirinya sendiri dalam setengah jam itu. Dan yang paling cocok, hanya itu yang akan memiliki efisiensi tertinggi untuk pelatihannya. Adapun tablet Muzu, itu memberi Luo Feng sakit kepala ketika dia melihatnya. 101 daun, dibandingkan dengan formasi 100 daun, itu 100 kali lebih magis dan mistis. Lebih dari 10.000 daun itu, betapa mereka akan berubah dan berevolusi, mustahil untuk dibayangkan. Gambar demi gambar, keheningan total. 1000 jenius itu seperti serigala yang kelaparan, mata mereka semua berkilau sambil menatap banyak gambar. Sebelumnya, mereka semua tidak puas karena harus memilih tablet mereka dari melihat gambar, namun mereka masih benar-benar tenggelam di dalamnya. Untungnya semua orang memiliki sistem AI mereka sendiri untuk mengingatkan mereka, kalau tidak mereka akan menghabiskan seluruh setengah jam pada satu gambar. Tiba-tiba Luo Feng menatap gambar besar di depannya. Di atasnya ada banyak garis miring. Setiap tanda memunculkan perasaan yang berbeda, seluruh gambar memiliki total 10.081 garis miring. Nama gambar itu adalah tablet Chaos Primal Scarlet Heart. Baiklah, setengah jam sudah habis, katakan padaku pilihan tabletmu dan aku akan merekamnya. Teriak penerima berjubah hitam. Aku memilih tablet Dragon Order Primal Chaos. Aku memilih Wind Shadow Primal Chaos Tablet. Penerima berjubah hitam berjalan dari lapisan terluar kelompok, perlahan-lahan maju ke dalam, secara bersamaan meminta masing-masing pilihan jenius. Namun, di belakang kerumunan, Luo Feng mengerutkan alisnya dan pandangannya menyapu 52 foto. Kejujuran, dari 52 ini, ada total 38 yang benar-benar menarik perhatiannya dan menggelitik minatnya, termasuk tablet Muzu Primal Chaos, meskipun itu memikatnya, namun ia bekerja dengan gerakan aliran yang sangat kompleks. Paling cocok untukku, Luo Feng melihat gambar di sebelah kiri, dan yang lain di sebelah kanan, di kejauhan, yang paling favorit adalah tablet 9 Primal Chaos 9 Jagat Raya, dan yang terakhir ia lihat, tablet Chaos Primal Scarlet Heart. Ketika dia melihat tablet 9 Jagat Raya, seluruh tubuhnya bersorak kegembiraan dari dalam, merasa bahwa tablet 9 Jagat Raya adalah yang paling cocok untuk kemajuan persenjataan Nansen-nya. Dengan sedikit perubahan, dia bahkan bisa memasukkannya ke dalam teknik pertarungan dekatnya. Namun tablet jantung Scarlet, Luo Feng tampak bingung. Dia samar-samar bisa melihat keterampilan dan pekerjaan pisau muncul dalam benaknya. 10.081 tebasan itu, bisa dikatakan sepenuhnya menggabungkan tingkat ekstrim dari Bladewek. Mana yang harus aku pilih? Luo Feng mengerutkan alisnya. Dia ingin melatih mereka semua. 9 alam semesta paling cocok untuk persenjataan Nansen-nya, sedangkan tablet hati bekas luka paling cocok untuk Bladewek-nya. Tentu saja kekuatannya saat ini masih sangat lemah, dia hanya bisa melihat sedikit sekali setiap tablet kompleks yang diresapi dengan elemen yang sangat mendalam. Bagaimanapun juga, 52 tablet ini merupakan jalur besar menuju puncak kekuatan. Secara teori, setiap tablet itu sendiri dapat membantu seseorang memahami pertempuran jarak dekat dan jarak jauh. Dia datang. Luo Feng berbalik untuk melihat. Penerima berjubah hitam telah mencatat lebih dari 700 jawaban. Dia sudah mencapai di samping Luo Feng, menatap dan menatapnya. Yang mana yang kamu pilih? Penerima berjubah hitam bertanya. Aku memilih tablet 9 Semesta Primal Chaos. Jawab Luo Feng serius. Penerima berjubah hitam itu mengangguk dan layar di lengannya segera merekamnya. Dia berbalik dan melanjutkan ke orang berikutnya. Meskipun tablet Scarlet Heart dan tablet 9 Jagat Raya adalah favoritku, dan pertarungan jarak dekatku meningkat dengan cepat, skill terkuatku masih tanpa diragukan lagi adalah serangan jarak jauhnya. Saat ini pertarungan dekatku membaik, terutama karena klon Mosa melatih teknik ilusi.
Seorang pejuang sejati tidak membutuhkan setiap keterampilan dan teknik untuk menjadi sekuat itu. Jika mereka semua kuat, itu juga berarti mereka tidak sekuat itu secara umum. Perkuat kekuatan aku, terus memperkuat poin kuat aku, menjadikannya mutlak dan kuat. Itu adalah pejuang absolut sejati. Dan tablet jantung bekas luka dimulai dari pintu masuk hukum asal Mas. Namun tablet 9 jagat mendekati dari hukum asal angkasa. Di tengah banyaknya hukum asal, tanpa keraguan bahwa ruang dan waktu adalah dua yang terkuat. Jika dia harus memilih, dia akan memilih yang lebih kuat. Sang penerima berjubah hitam berjalan sampai ujung jalur dan mencatat jawaban semua orang, berbalik dan tersenyum, "Aku sudah mengirim pilihan kamu, ikuti aku." Luo Feng dan sisanya dari 1000 mengikuti penerima berjubah hitam dan meninggalkan jalur itu untuk pergi lebih dalam, akhirnya mengarah ke tempat latihan yang kosong. Tempat latihan ini sangat kosong dan luas, sekitar 10 km panjang dan lebar. Jika itu adalah orang biasa dari bumi, dia tidak akan bisa melihat ujung ke ujung. Secara alami Luo Feng dan yang lainnya bisa melihat semuanya dengan jelas. Di dalam tempat latihan yang kosong, 1000 orang berkumpul, penerima berjubah hitam berdiri di depan mereka. Saat ini, di antara ruang rahasia dari 52 tablet, 12 di antaranya saat ini memiliki orang-orang di dalamnya, 40 lainnya kosong. Penerima berjubah hitam memandang kelompok di depannya, "Aku sekarang akan membacakan nama-nama 40 kamar kosong ini. Tablet kekacauan Prima Yansan, tablet kekacauan Primal Scarlet Heart." Penerima berjubah hitam dengan cepat melaporkan 40 nama dalam satu napas. Mereka yang telah memilih 40 tablet ini, segera menuju ke pintu masuk kiri di depan. "Kamu akan diatur untuk memasuki ruang rahasia." Penerima menunjuk ke kejauhan, di ujung kiri tempat pelatihan, ada pintu masuk setinggi 30 meter, kepala di sana sekarang. Segera, setidaknya 800 lebih dari pemuda menjadi seberkas cahaya dan pergi, hanya menyisakan kurang lebih 100 pemuda saja. "Kamu akan menunggu sebentar." Penerima berjubah hitam berkata, "Tablet yang kamu pilih saat ini memiliki orang-orang di dalamnya. Ketika orang lain ada di sana, sangat dilarang bagi siapapun untuk membuka kamar dan mengganggu mereka. Karenanya, ketika mereka selesai, kamu semua akan masuk. Waktu terlama yang harus kamu tunggu hanya 3 hari. Dengan cara ini, kamu bisa pergi ke menara tempat tinggal pemilik kota." Penerima berjubah hitam menunjuk ke depan, "Di sana, kamu bisa berlatih dulu. Ketika tiba giliran kamu, aku akan memberitahu kamu semua." Luo Feng, Savage Rongjun dan sisanya dari 139 pemuda hanya bisa menuju ke menara. Sangat sial, 52 tablet Primal Chaos, hanya 12 di antaranya memiliki orang-orang di dalamnya, dan itu sebenarnya kita. Sepanjang jalan, para pemuda agak tak berdaya, Savage Rongjun tersenyum dan memandang Luo Feng, "Luo Feng, kamu dan aku benar-benar saudara-saudara dalam pelukan. Kami memasuki 10 besar bersama-sama, hingga 5 pertempuran teratas, bahkan pilihan tablet, kedua pilihan kami memiliki orang-orang di dalamnya." Luo Feng mengangguk, bertanya, "Mana yang kamu pilih?" "Aku, tablet kapak besar," kata Savage Rongjun. "Rongjun, aku juga memilih tablet Hugeax." Pemuda Mankauka yang berbicara dengan orang lain berbalik dan tiba-tiba berteriak, berlari dan berbicara dengan pelan, "Luo Feng, Rongjun, apa kamu tahu siapa yang meninggalkan tablet kapak besar ini?" Setiap tablet ditinggalkan oleh pejuang sejati dari sejarah ras manusia di alam semesta. 52 tablet kekacauan primal, mereka menjadi harta karun kemanusiaan. "Siapa?" tanya Rongjun. "Jangan bilang itu terhubung ke perguruan kapak besar." Luo Feng berpikir dan bertanya. "Benar." Uka mengangguk, berkata dengan pelan, "Tablet kapak besar ini ditinggalkan oleh pendiri salah satu dari 5 Leviathan besar. Perguruan kapak besar, itu memegang kekuatan luar biasa, saat seseorang benar-benar memahaminya, itu hanya sangat surgawi. Kamu akan menjadi puncak dari keberadaan puncak di seluruh alam semesta." Pendiri perguruan kapak besar, Luo Feng dan Rongjun bertukar pandang. "Ya Tuhanku, salah satu dari 5 Leviathan besar umat manusia. Jika seseorang benar-benar ingin menempatkan peringkat ke-5 Leviathans ini, itu sebenarnya cukup sederhana dari satu hal, seluruh alam semesta manusia, 1008 negara alam semesta, setiap 10.000 tahun mereka mengadakan 2 pertempuran jenius, satu diorganisir oleh perusahaan alam semesta virtual dan lainnya oleh perguruan kapak besar. Para jenius yang paling luar biasa dipilih oleh 2 bank semesta pertama,
Bank Galaksi Alam Semesta, dan aliansi tentara bayaran semesta namun tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Jadi siapa yang lebih kuat di antara 5 Leviathans? Perusahaan alam semesta virtual dan perguruan kapak besar secara alami berdiri di atas yang lain. Dan sebagai pendiri perguruan kapak besar, statusnya jauh lebih tinggi daripada 1008 pemimpin negara jagat raya. Hehehe, makanya aku memilih tablet kapak besar. Wuka merasa puas, juga di antara penguasa sektor dan mati, tablet ini juga yang paling populer. Haha, Rong Jun tertawa. Luo Feng menggerakkan bibirnya. Tentu saja, sisa tablet lainnya juga tidak biasa dengan cara apapun, jika tidak mereka tidak akan pernah mendapatkan hak untuk didirikan di samping tablet kapak besar. Wuka menghibur Luo Feng, mempelajari bahwa 9 tablet semesta benar, kamu masih memiliki masa depan yang cerah. Saat dia berkata, Wuka memegangi perutnya dan tertawa. Di tempat tinggal di menara, Luo Feng dan kelompok lebih dari 100 pemuda itu duduk di dalamnya, dan menatap ke kejauhan. Itu terlalu besar. Seluruh kekacauan primal sangat besar, karena untuk daerah yang jauh di luar kota, mereka sangat kabur dan sulit untuk dilihat dengan jelas. Hal utama adalah, sejumlah besar energi kacau primal mengalir di dalam alam semesta primal, menyebabkan orang tidak dapat melihat terlalu jauh. Sangat nyaman. Alam semesta primal ini jauh lebih nyaman daripada alam semesta yang sebenarnya. Kelompok pemuda sedang berdiskusi. Luo Feng bisa merasakannya juga, sejak mereka memasuki jagat raya, seluruh tubuhnya sangat nyaman, dari internal ke eksternal, dari mental ke tubuhnya, mereka semua merasa nyaman. Ini adalah alasan untuk jagat raya. Di kejauhan seorang pria parubaya dengan jubah panjang berwarna ungu keemasan berjalan mendekat. Kamu adalah pemenang dari kompetisi jenius kali ini yang diselenggarakan oleh perusahaan jagat maya. Luo Feng dan yang lainnya berbalik dan mengangguk. Alasan mengapa kamu merasa sangat nyaman, adalah karena ini. Pria parubaya menunjuk ke samping ke aliran energi kekacauan primer mengambang. Ini, apa yang kita sebut energi kekacauan primer. Ia memiliki sifat yang berbeda dari energi unsur alam semesta di alam semesta yang sebenarnya. Energi ini juga berbeda dari energi alam semesta campuran. Energi kekacauan primer ini memiliki energi khusus untuk memelihara dan mengembangkan banyak jenis hal. Dikelilingi oleh energi ini, tentu saja kamu akan merasa nyaman. Pria parubaya itu tersenyum. Luo Feng dan yang lainnya sadar. Namun, jenis energi ini hanya ada di alam semesta awal. Pria parubaya dalam jubah panjang ungu emas menggelengkan kepalanya, bahkan jika kamu mencoba dan membawa energi ini kembali ke alam semesta yang sebenarnya, itu hanya akan menghilang ke yang lain, bentuk energi. Ketika Luo Feng dan sekelompok pemuda mengobrol dengan prajurit yang kuat ini. Mendadak, di tanah yang jauh dan langit riak kuat sedang terjadi, suara mengguncang tanah dan langit. Raungan marah bergema di seluruh langit seluruh kota kekacauan utama. Energi petir yang menakutkan segera menembus 10 juta-jutaan mil, menyebabkan prajurit yang kuat di balkon bangunan semua membuka mata mereka dan melihat ke kejauhan. Luo Feng dan kelompok yang ditekan oleh energi kuat itu semua menjadi pucat, tampak kaget dari menara. Di kejauhan, seekor raksasa banteng yang tinggi dan kokoh yang mengenakan baju besi tembaga kuno hampir seperti dewa tanah dan langit, memegang kapak besar dan melambaikannya serta menebas ke makhluk besar lain yang saat ini terlihat seberkas petir sedang melarikan diri. Energi kilat yang mereka semua rasakan adalah dari makhluk absolut ini yang melarikan diri. Dermusnis terdiam. Luo Feng dan yang lainnya semuanya terkejut dan tertekan oleh energi dari dua makhluk absolut ini. Mereka benar-benar berani bertarung di kota kekacauan primal. Pria parubaya berjubah emas ungu melihat ke kejauhan, berkata kaget, bagaimana bisa pria banteng ini begitu bodoh. Dan adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.